gugatan kepada pemerintah daerah itu kami selesaikan sebanyak 34 perkara gugatan tun dan perdata administrasi terkait dengan aset kita yang digugat oleh pihak masyarakat. Hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, apalagi di pariwisata, tinggal nanti anggaran kita coba nanti. Yang penting buat perencanaannya itu bisa meyakinkan anggaran, karena kami juga bagian dari tim anggaran pemerintah daerah dulu Pak. Ini terkait dengan data sebenarnya. Kalau data kita ada, tidak akan terlalu banyak perdebatan waktu memperjuangkan di pangan. Kita perlu terkait dengan data. Terkait dengan ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, walaupun kondisi ini sudah cukup bagus, kami coba akan bantu nanti terkait dengan administrasi mungkin yang sifatnya masih manual, karena sekarang dunia digital lebih cepat, tepat. Inspektorat itu kita administrasinya sudah digital dan punya tim IT yang bisa membuat aplikasi sedang tidak berbayar. Aplikasi surat masuk surat keluar dengan hitungan detik. Perlu lagi kita membongkar arsip dengan per detik, dokumen yang kita minta dapat langsung bisa di-print sama dengan hasilnya. Jadi kita coba nanti apa yang bagus kita ambil untuk menunjang kinerja yang lebih baik. Jadi ada yang belum baik, kita benahi secara bersama-sama. Saya ingin pekerjaan itu terbagi habis. Para pejabat yang diberi amanah, kepala bidang, pejabat eselon-4-nya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, pekerjaan kita bagi habis. Saya tidak mau mengintervensi pekerjaan merupakan tugas pokok. Kami cuma di tingkat pimpinan ini, top manager itu bagaimana menggerakkan saja. Kalau teknisnya Bapak Ibu sekalian ya paham. Eselon 3 dan 4. Ini memanage saja. Top manager itu bagaimana mengolah, menggerakkan di bawahnya. Tidak harus teknis. Dan kami orangnya tidak, kita orangnya bisa berbaur. Saya orangnya biasa berbaur. Kapan waktunya kita bergurau, mari kita bergurau. Orangnya lepas bergurau. Kita lepas ada waktu yang normal, kalau hal-hal yang serius kita harus tangani serius. Ada kalanya kita melaksanakan pekerjaan ini akan berbaur dengan bidang lain. Karena yang kedua itu adalah pariwisata, tidak bidangnya. Kita bentuk tim untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan yang sifatnya tingkat kabupaten. Dan segala sesuatu pekerjaan itu berawal dari administrasi. Semua pekerjaan terdokumentasi dengan baik. Absensi, tulen, foto. Apalagi terkait dengan anggaran, saya tidak akan intervensi terhadap keuangan. Jadi Bapak Ibu tanyakan selama saya bertugas dari umum sampai ke inspektorat, saya tidak pernah intervensi terhadap keuangan. Saya tidak akan merepotkan bendahara demi kepentingan pribadi saya. Laksanakan anggaran yang ada itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau saya mampu, boleh tanya inspektorat. Kalau saya mampu dengan uang pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan itu saya lakukan. Ya saya mampu. Tapi kalau terkait anggaran yang ada, saya tidak akan intervensi. Laksanakan sesuai dengan program yang telah disusun. Kami akan lanjutkan program yang telah tersusun oleh Pak Norne. Terkait dengan perubahan nanti tentu baru bisa berubah, tidak di tengah jalan. Di perubahan kami minta bidang perencanaan terkait dan menjadi 3K
saya pandai Pak, online. Lebih baik terbuka saja. Kalau memang niat kita untuk memperbaiki secara baik dinas pariwisata, inisiasi itu tadi kita bersama-sama. Jangan ditubankan kepada kami saja, karena bidangnya ada. Buat konsep masing-masing. Coba akan pelajari nanti bertiga. Kita coba angkat nanti anggaran untuk dinas pariwisata ini. Kalau ada kita bersama-sama ada. Kalau tidak ada kita sama-sama rasakan tidak ada. Itu konsep saya. Jangan pandai anggaran ini saya pandai. Tidak akan berprinsip masalah keuangan. Tapi perlu diingat, nah, karena anggaran itu sesuai dengan yang telah direncanakan. Jangan melenceng. Pengalaman kami di inspektorat, jadi anggaran itu harus kita bertanggung jawabkan. Walaupun Rp1, timbul persoalan hukum kita lebih susah. Sakit. Susah kita. Kewajiban pajak yang harus dikeluarkan, walaupun kecil, harus segera di-store dia, karena pajak itu adalah hak negara. Kepala desa ini rata-rata seluruh kepala desa itu enggan membayar pajak. Rata-rata katakannya 3.700 sekian kecil. Tapi numpuk 2 tahun, ada yang bayar pajak 300 juta, 200 juta karena kelalaian. Nah, ada denda lagi. Kecil memang. Begitu juga kegiatan kita di sini, kalau itu ada kewajiban pajak yang kita harus tarik, setor segera. Jangan besok-besok numpuk ya lama-lama. Kita coba yang sudah baik ini kita tingkatkan. Itu dia. Kami masuk di sini dengan amanah yang diberikan dengan yang baik. Jadi kalau ada izin direncanakan sebelumnya, kecuali sakit mendadak, maksimal esok harinya ada surat sakit. Kalau cuti ada permohonan cutinya. Jadi beradministrasi kita, karena nanti dipertanyakan juga pegawainya kemana, susah nanti pimpinan menjawab kok pegawai wisatanya tidak ada, kemana. Tidak bisa kami jawab kepada pimpinan. Pak Bupati pada pelatihan kemarin Pak Konen menyampaikan kepada kami, ini coba perbaiki administrasi yang mungkin belum pas, tolong disiplinkan pegawainya. Nah, ini harus kami bertanggungjawabkan kembali kepada pimpinan, karena kami sudah diberi amanah. Jadi mohon dengan kesadarannya kembali kita menyadari bahwa ada hak dan kewajiban. Hak kita menerima gaji. Terlambat bendahara, gaji harus diliput. Nah, terkait disiplin kita tidak ribut. Ada hak dan kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan. Kami tidak akan melarang Bapak Ibu sekalian jika izin. Jadi bisa kami jelaskan kepada pimpinan izinnya ada tidak TK. Lebih dahsyat lagi di inspektorat Bapak Ibu sekalian, absensi itu melalui apa Bapak Ibu sekalian, aplikasi ini tidak bisa digunakan dari rumah. Apabila masuk dia area halaman inspektorat baru dia loading 3 kali 1 hari. Kami uji coba 2 minggu Bapak Ibu sekalian, 2 minggu uji coba, tidak ada kekurangan, lalu baru kami sampaikan setuju nggak ini kita lanjutkan. Jawabannya setuju. Setelah itu tidak ada konflik, itu langsung link dia ke bendahara, ada presentasinya, terlambat sekian menit terpotong sekian ribu, tanpa keterangan terpotong sekian ribu. Nah, yang ditarik di PPKN itu sesuai dengan yang aplikasi. Tidak ada protes lagi. Nah, kami tidak, kalau memang itu belum bisa kita terapkan di sini, jangan hanya setuju, nanti protes. Kalau mau protes di aplikasi, jangan protes ke pimpinan. Nanti berjalan dengan baik. Sebelum 7:30 apel, nanti ada
batasannya lewat 7.30 aplikasi tidak bisa lagi digunakan. Merah ya, itu link ke berjalan. Antisipasinya itu kalau izin ada surat, oke. Kalau sakit ada surat sakit, kalau cuti dia ada ruang cuti. Clear dia, walaupun merah ya, clear tertutup ya. Siang pukul 2 istirahat, sholat, makan semua. Sore pukul 4. Setuju semua, tidak ada protes. Saya tanyakan, kita coba 2 minggu. Kita tanya dengan kesadaran. Setuju kita terapkan aplikasi? Setuju. Karena ini tidak ada protes. Kalau tidak setuju tidak apa-apa. Jadi pimpinan Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda nanya kita masuk kami berteguran saja. Teguran 3 kali, kita buat BAP, kemudian serahkan TKD. Kalau dipindahkan jangan protes sama pimpinan. Itu terkait dengan hak dan kewajiban tadi. Mungkin kita menunggu di rumah lalu jadi negara. Untuk datang saja kita dibagi 3 juta negara. Misalnya seminggu kita tidak ada pekerjaan yang mendesak nih, hanya nyanyi 3 juta negara. Apa mau? Jadi itu ini pilihan. Kalau kita sudah menjadi pegawai, pilihan kita itu. Kita menjadi gagah, itu adalah pilihan untuk kita. Kalau kita merasa lebih pendapatan di luar, pilih saja yang di luar. Kalau ternyata ada pendapatan dari luar, diatur kapan waktunya. Satu minggu kita tidak diganggu. Jadi kembali kepada pilihan kita. Mengevaluasi kembali ke belakang. Oh ini dulu tidak teranggarkan. Ini kemarin tidak ada. Itu sebagai bahan evaluasi untuk perubahan. Kalau tidak memungkinkan dimulai 2025. Kami berupaya untuk itu meningkatkan anggaran yang ada di Indonesia kami. Tentu kita tidak lepas dari perjalanan data. Terkait dengan disiplin, izin saya menyampaikan, saya tidak mau ada ketersinggungan. Saya tidak mau ada ketersinggungan. Bapak itu masuk dulu. Saya terbiasa seperti itu, Mas Gede. Kalau memang diwajibkan oleh pemerintah ini kita masuk jam 4, saya jam 4. Kita harus bertanggung jawabkan kewajiban dengan hak yang kita terima, harus seimbang. Saya ingin masuk dengan baik-baik, laksanakan disiplin. Kalau sakit ada surat sakit. Kalau izin itu direncanakan Bapak Ibu sekalian. Tidak mendadak ya kalau izin itu. Kalau izin itu kalau kami di inspektorat, kalau besok hari kita itu atau 2 hari ke depan kita itu, kami serahkan selesaikan dulu oleh pimpinan oleh tidak. Kami tidak menghambat, kami orangnya lapor saja. Kalau izin dia ada izin tidak mendadak dia suruh saya. Karena dalam tahun kalau melalui HP tidak ada sebenarnya ketentuan izin itu melalui HP. Sifatnya pasti mendadak dengan berbagai alasan. Kalau kita sholat sendiri harus kami lakukan itu siap, tidak pilih tempat basah tempat kering. Orang menganggap bahwa inspektorat tempat basah. Saya kekeringan juga Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya boleh tanya sama Bapak Ibu. Saya kekeringan. Saya tidak mau menyentuh hal itu. Saya tidak pernah memanggil kepala desa untuk hal audit itu dan yang bertemu dengan kepala desa itu adalah auditor. Inspektor itu tidak auditor dia. Jika saya menghitung menjumpai 5.000 saja kerugian negara, temuan saya itu tidak sah, tidak diakui di pengadilan karena kami bukan auditor. Auditor itu harus bersertifikasi dia. 5.000 saja temuan saya itu tidak sah. Inspektor bukan auditor. Memang tadi temuan pajak, fisik, untung, terlalu banyak mengambil untung.
Nah, itu yang ingin kami temukan. Nah, kita di sini kalau sudah masuk persoalan hukum itu berat, susah. Semua 5.000 bit saja ini bisa 100.000. Bisa 100. Dengan APH, inspektorat tidak berbayar, saya jamin. Coba layani secara baik, berkoordinasi ini kan kasih teh yang kopi itu masih di inspektorat. Tapi kalau di kejaksaan itu jangan sampai kita bermasalah hukum terkait dengan uang negara, itu yakin risiko itu tidak akan kemana. Terkait amanah, kami dengan Pak Boneng dimanapun ditempatkan itu harus siap. Kalau kita tidak siap, kita mengundurkan diri saja. Karena sumpah janji kita presiden ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Untuk kita tidak bertugas di Papua, Pak Boneng. Kita harus siap. Jadi kita bersyukur dengan dimekarkannya wilayah kita, kebetulan tempat kelahiran kita ini, siapa lagi yang membangun daerah kita, bukan kita, dengan cara bekerja dengan baik, menggunakan anggaran itu sesuai dengan yang telah kita bicarakan. Kami juga berkoordinasi dengan Pak Bonang, apa mungkin yang belum dapat kita capai selama ini untuk bekerja di sini. Kami tidak ingin di depan lain, di belakang lain. Sampaikan saja apa yang terasa, sampaikan saja, nanti kita coba penuhi sesuai dengan kemampuan kita terkait dengan Bapak Ibu yang ada di objek yang seperti disampaikan, mutasi keputaran itu untuk menghilangkan kejenuhan. Jangan merasa kecil hati sudah nyaman. Satu hal terkait dengan anggaran, kami ingatkan bahwa nyaman itu belum tentu aman. Masalah keuangan saya sampaikan, nyaman itu belum tentu aman. Ini nyaman kita nih, agak ini bisa di nyaman kan, tapi belum tentu aman. Maka keluarlah dari zona nyaman. Apa yang kita kerjakan hari ini, kalau hari ini kita merasa nyaman, suatu saat belum tentu kita merasa nyaman. Apa kita lakukan? Jadi kita memilih aman, keluar dari zona nyaman dan aman. Kita perbaiki, kami tidak akan mengkritik apa-apa mungkin yang dalam perjalanan, tidak akan masuk ke situ. Kalau kita kembali ada hal yang kurang, kita jalankan secara baik. Program yang telah disusun, apa program yang belum bisa diakomodir, ke depan kita coba gali bersama. Yang penting ada data, ada perencanaan. Jadi kalau kita mau aman, keluar dari zona nyaman. Timbul persoalan hukum karena kami juga bagian dari pengacara pemerintah daerah waktu itu di bagian hukum. Kami sering bersidang di pengadilan atas gugatan pihak lain pada kepala daerah, di pengadilan tata usaha negara Pekanbaru, di pengadilan tata usaha negara Medan, pengadilan negeri Pekanbaru, pengadilan negeri persoalan kecil tadi. Kita bekerja dengan ikhlas, rezeki akan ikut, termasuk Bapak Ibu sekalian yang akan berkarir. Justru di inspektorat itu kami dorong pegawai untuk meningkatkan kapasitas. Kami memberikan waktu yang lapang untuk yang lebih giat. Saya dorong yang pertama itu kemarin 7 orang. Saya dorong begini, jika Bapak Ibu sekalian tidak mau S2, tidak mendaftar di 2020, saya masuk 2019. Kita daftar 2020, di akhir 2020 keluar dari inspektorat. Itu sebenarnya motivasi. Sebab yang diperiksa itu sudah S2 Bapak Ibu sekalian, sementara pemeriksaannya kepala desa banyak S2. Nah, dari sisi itu saja
kita udah merasa rumah walaupun berbeda ilmunya. Itu motivasi saja, ternyata kita motivasi 7 orang, alhamdulillah udah. Kemudian ada di bulan 6 lagi sedang menyusun. Nah, kami mau inovasi apa tersebut, motivasi tersebut bukan berarti diam saja. Jika nanti mungkin perlu minyak baru, kita kan buat perjalanan dinas kita baru dengan menjadi rakyat kita yang tertarik. Kan? Nanti digabung, ya orang digabung minimal bisa untuk membantu minyak. Kan? Itu bisa kita lakukan. Nanti yang masuk dari luar juga, yang bukan putra daerah, minder, menyalahkan orang. Sementara kita tidak memenuhi persyaratan tersebut. Untuk guru TK saja harus S1 ya minimal. Apalagi kita pegawai, kita sayang pangkat tidak tertunda, terhambat karena tidak sarjana. Jadi saya motivasi juga bagi bapak ibu sekalian yang berkarir, tidak hanya sekedar menjadi pegawai. Kalau kita memilih jadi pegawai, ya harus berkarir. Nanti mutasi lagi masuk semester 3 semester 4 dari mereka. Kita yang sudah menampak di sini, bangkit kita. Kesalahan itu dari kita, kenapa kita sedang diam? Ilmu mudah didapat kok. Sekarang tidak perlu beli buku seperti itu. Dan kuliah. Saya satu meja biru itu buku bisa tulis 2 masih ada sampai sekarang. Sekarang digital, e-book itu berbayar. Bagi yang pangkatnya kami sepanjang kinerja baik, kami akan promosi kepada pimpinan. Tidak memandang siapa yang berkarir kami akan promosi. Bukan berarti kita mengambil jabatan teman yang sudah ada, itu mungkin sudah terlalu lama jenuh, akan dipromosi ke dinas lain. Jadi tidak ada istilah mengambil jabatan teman, itu tidak ada itu. Kalau kita ini sudah 2, jabatan saya diambil, tidak ada itu. Sedangkan yang harus kita terima. Saya berprinsip ini saja Bapak Ibu sekalian. Kalau saya dinonjolkan, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Berarti Tuhan menyuruh kita istirahat. Itu saja. Ini berkarir di Rokan Hulu 2001, alhamdulillah sampai hari ini. Bukan tidak bersyukur, sangat bersyukur atas amanah yang diberikan. Belum pernah nonjol. Kunci saya sampaikan itu tadi, bekerja saja tidak. Pimpinan pasti menilai, oh ini bisa dipromosi, Nanti kami buat surat ke PKD. Dan yang memegang jabatan jangan merasa disingkirkan, tidak. Kita promosi ke tempat lain. Jadi bekerja dengan baik, dengan ikhlas. Jika teknis pimpinan tidak akan siap untuk mempromosikan dengan syarat tingkatkan kapasitas kuliah. Kami tidak asing di sini Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Basron, Pak Fred, anggota saya di bagian hukum, dikasih jabatan dulu nggak mau, ya takut. Harus belajar. Setelah kita masuk, tidak ada apa-apa sebenarnya. Penting tupoksi atas kewenangan. Kalau kita diberikan pekerjaan terhadap oleh pimpinan, pertama yang kita buat itu pelajari aturan. Jangan langsung dimakan saja. Kemudian kewenangan, apakah kewenangan saya atau kewenangan bidang lain, jangan dicek caplok pekerjaannya lain. Saya tidak mau pekerjaan dibagi habis sesuai bidang masing-masing. Bagian anggaran kerjakan bagian anggaran, jangan ikut-ikut bidang lain yang bukan anggaran. Pas, karena yang mempertanggungjawabkan adalah bidang anggaran, tidak bidang lain.
Kerja sudah tupoksi masing-masing, kita tempatkan kembali secara Bapak Ibu kerja dibagi habis. Bidang lain tidak boleh mencampuri bidang lainnya, tidak boleh. Kuasai saja bidang masing-masing, sudah cukup bagus. Rektorat itu tidak nampak beda mana pimpinan, mana staf. Tapi kapan kita membicarakan hal yang serius, mari kita serius. Tidak perlu bukan bicara mungkin saya agak belum kenal, tegur sapa, saya tidak perlu kenal sebelumnya. Nanti dia kita sombong ya, kita tidak sombong, tidak ada yang kami sombongkan. Kami pimpinan hanya didudukan selangkah, tinggikan seranting. Ini ilmu Bapak Ibu sekalian terhadap pariwisata ini lebih hebat Bapak Ibu sekalian daripada kami. Karena pimpinan ini tidak teknis itu. Kami perlu belajar dari Bapak Ibu sekalian. Saya tidak akan segan-segan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Pimpinan itu biasa bertanya, pimpinan tidak mau bertanya itu sombong dan sosok tahu gitu. Nah, kami bertanya, kapan kami tidak bertanya sama Bapak Ibu. Kami harus mempelajari, menganalisa dengan tujuan bersama tadi bagaimana kita yakin dengan kebersamaan kita mau. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, Mohon izin yang terhormat Bapak Helfiskar SHMH. Bapak Ibu, jika tadi satu pantun telah saya hadiahkan untuk Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, mohon izin Bapak Gorneng Esos. Selanjutnya saya akan menghadiahkan satu pantun lagi. Mohon izin kepada Bapak Helfiskar SHMH, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu. Masak nasi dalam tembikar, harum wanginya sungguh terbau. Selamat datang untuk Bapak Helfiskar. Selamat bergabung menjadi keluarga besar di Sparbon Rokan Hulu. Beri tepuk tangan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuki sesi selanjutnya, yakni penandatanganan berita acara serah terima jabatan di dokumentasi untuk pengambilan dokumentasi untuk kegiatan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Bapak Gorneng dan juga Bapak Helfiskar. Masih berlangsung proses penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dan selanjutnya kita akan memasuki prosesi pemberian cenderamata dari keluarga besar Dinas Pariwisata kepada Bapak Gorneng Esos. Hadirin Bapak Ibu, kita beri tepuk tangan yang meriah. Terima jabatan antara kedua pimpinan kita diberkati dan diridhai oleh Allah. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. للنبي وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته وخصوص علانيتنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Allahumma ya Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Pada siang hari ini kami berkumpul di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu ini dalam rangka serah terima jabatan antara Bapak Gorneng Esos MSI dan Bapak Helfiskar SHMH. Semoga ya Allah apa yang telah kami laksanakan, apa yang kami hajatkan pada hari ini mendapat ridho dan berkah darimu ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ya ilahal awwalina wal akhirin an tastajib du'ana wa taqabbal niyatana wa taqabbal maqsudana wa taqabbal hajatina wa taqabbal amalana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu tempat kami bermohon dan meminta pertolongan. Ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami untuk menyambut, untuk melaksanakan nantinya ibadah puasa Ramadan yang Engkau wajibkan kepada orang-orang sebelum kami. Semoga ya Allah amal ibadah kami nantinya dapat Engkau terima dan Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alvin telah memandu jalannya doa kita pada siang hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki prosesi acara terakhir, yakni prosesi bersalam-salaman. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mohon izin untuk bisa berdiri. Kita mengatur barisan untuk bisa melakukan proses bersalam-salaman dan bermaaf-maafan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024. Sesi bersalam-salaman kita menjadi lebih hikmat Bapak Ibu. Akan saya pandu. Sallallahu alaihi Muhammad.